Yo, kembali lagi di channel Pelan Kripto. Apa kabar dengan kalian semua holder Brace Token? Masih sehat ya? Sebelum kita ke chart ya, kita lihat dulu di CoinMarketCap. Oke, untuk Brace Token sekarang menginjak di kepala 39 ya, hampir di kepala 4. Untuk market cap sendiri mencapai di 156 juta dolar. Untuk volume perdagangan untuk per hari ini itu turun 22%. Menyentuh di 1,1 juta dolar. Sirkulasi supply masih 40% guys. Dan kalau kita lihat dimana untuk Brace Token di 3 bulan ya, 3 bulan di sini turun cukup drop dan parah sekali karena ya semua market kripto sedang crash ya. Dan di sini di tanggal sekitar tanggal 4 Desember ya ini ya, berhasil naik lah ya, walaupun nggak banyak naiknya, tapi berhasil lah naik ya, tidak drop lagi. Nah, ini menarik banget untuk dibahas ya untuk Brace Token. Oke, kita langsung aja ke chart ya. Oh ya, sebelumnya untuk Brace Token itu di ranking 220 di CoinMarketCap ya. Semoga nanti bisa naik ya. Nah, kita langsung ke chart aja ya. Nah, ini chart sudah kita yang dulu ya, kita sudah gambarkan dari dulu dan ternyata memang sudah target juga guys. Di target juga ini di time frame weekly ya, mingguan, dan sudah target guys. Di area sini ya, sudah target, ini area paling bottom ya. Ini ada 2 candle ya, 2 candle artinya ini 2 minggu sudah menginjak di harga bottomnya. Nah, dan ketahan di ini resisten di area sini ya. Nah, ini siap-siap coy. Ini kalau misalkan Brace Token bisa mempertahankan di area ini di kepala 30-an ya, kepala 30 bisa bertahan di area sini dan sideways di area sini, siap-siap aja sih nanti ada pantulan ke atas. Ya paling tidak menyentuh garis merah ini ya. Mungkin di kisaran di kepala 5 atau 60 atau bahkan di 70-an di area sini langsung mantul ya, kayak gitu. Kalau asalkan Brace Token bisa mampu bertahan di area ini. Dan kalau kita lihat di stokastik juga ya, kita lihat di stokastik itu sudah di bawah ya, belum naik guys, dan ada kesempatan untuk naik untuk stokastik ya. Kalau stokastik naik berarti harga juga naik ya, dan ada kesempatan untuk menyentuh garis merah ini ya. Nah itu guys. Nah untuk Brace Token seperti itu. Dan kalau kita lihat secara volume ya, di sini sudah turun drastis dan di sini agak naik ya. Apakah nanti untuk kedepannya di minggu-minggu depan atau mungkin di tahun depan ya, itu akan kembali merangkak naik. Ini kayaknya di tahun depan, entah akhir tahun ya bisa naik. Kalau asalkan bertahan di area sini dan Bitcoin tidak jebol lagi ke bawah ya. Tapi kalau untuk Bitcoin kemarin saya bahas itu ada potensi di 14.000 dolar gitu. Kalau bisa turun lagi berarti kalau untuk Brace Token mau turun lagi paling tidak bisa ketahan di area sini lah. Karena ini sudah bottom banget untuk Brace Token. Oke. Yang serok, wah senyum-senyum ini. Kalau serok langsung pump, waduh senyum-senyum. Tapi harus diperhatikan dengan baik-baik dan sangat hati-hati ya guys ya, karena market kripto itu memang naik turunnya itu cukup ekstrim. Jadi ya kalau rugi cukup lumayan ya, kalau profit juga cukup lumayan kayak gitu. Tapi kalau untuk Brace Token ini sudah menyentuh di mungkin harga bottom juga ya, sudah di bottom sih kalau menurut saya. Kalau misalkan turun-turun lagi ya, waduh itu bahaya guys, kayak gitu. Kalau menurut saya ini sudah cukup pas banget di area 3 ya, kepala 3, di area kepala 3, karena histori yang sebelumnya ini adalah titik support juga, berarti paling kuat juga ya. Support kita jadikan support akhir paling kuat, karena di histori sebelumnya ada support dan sekarang menjadi support lagi, berarti ini support paling kuat ya. Dan di sini adalah resisten di mana di antara support dan resisten ini di histori yang sebelumnya itu Brace Token itu sideways sebelum membentuk ATH lagi ya. Ini bukan ATH ya, sebelum ngepump lagi ya gitu. Oke. Berarti kalau kita ngikutin histori ya, ngikutin histori seperti itu guys. Kalau kita
lihat secara chart yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin, kalau kita ngikutin histori seperti itu chartnya ya. Dan kalau kita lihat dimana untuk di time frame daily, oke, kita lihat di time frame daily apakah ada perubahan ataupun ya perkembangan guys. Waduh, kacau nih. Internet saya kok lemot coy. Oh, enggak RTO tuh. Aman. Oke, untuk di time frame daily ya, di sini sudah breakout dari area EMA 50, garis biru ini sudah di breakout, tapi ini satu candle untuk hari ini breakdown lagi ya, dijebol ke bawah lagi ya. Kemungkinan kalau menurut saya di sini ada gap sih. Ada gap candle ya, ada gap di area candle di area sini. Kemungkinan bisa diisi juga guys. Di kepala 34 sampai 37 ini ada gap, entah diisi atau enggak ya, tapi di sini ada gap ya. Kayak gitu. Mungkin bisa diisi dan naik lagi untuk mencoba breakout area EMA 50. Kayak gitu guys. Ini gap bisa kita jadikan titik support juga, garis gap paling bawah sini, atau kita jadikan titik support yang paling dekat lah ya, kayak gitu. Di time frame daily kita gapnya nggak usah dihapus ya, gambar gapnya untuk di time frame daily seperti ini. Dan kalau kita lihat di mana untuk pencapaian bearish token ini sudah mencapai di mana untuk bearish token menyentuh titik di mana sebelumnya itu jadi support dan sekarang resisten, ini sudah disentuh di area sini. Dan kalau area di mana supply ini itu belum disentuh, karena di area supply ini masih di atasnya lagi. Kalau di time frame daily atasnya sedikit ya, di atasnya sedikit. Apakah cuman sampai di sini aja? Nah, dan di sini ada di mana garis EMA 200 masih jauh ya, masih jauh ya. Untuk target terdekatnya sih di area sini dulu aja guys, di sini dan di area EMA 50 kayak gitu ya. Ini adalah target-target terdekatnya untuk bearish token ya. Nggak usah jauh-jauh dulu karena ini sudah mau akhir tahun ya. Kita soalnya kalau akhir tahun itu kalau ngepamnya cukup lumayan ya, tapi nggak tahu untuk akhir tahun ini kurang tahu. Kalau histori yang sebelumnya itu ngepam, tapi kalau untuk sekarang nggak tahu apakah dam ya. Wah, itu bakal jadi sejarah kayak gitu. Nah, untuk di time frame daily di sini kalau kita lihat indikator stokastik sendiri di sini memang sudah di atas. Bisa saja ini bakal turun ya, turun dulu menyentuh mencapai di mana target mengisi gap ini. Bisa saja seperti itu ya, karena memang untuk prediksi itu ya nggak tepat 100%, apalagi ya seperti penerawangan aja guys. Nah, di time frame 2 jam. Nah, kalau untuk di time frame 2 jam di sini untuk kalau kita lihat secara indikator juga untuk stokastik ya. Di sini menandakan sudah turun stokastiknya, mau naik. Kemungkinan kalau misalkan mau naik ya tidak naik. Tidak bisa naik karena kalau kita lihat di area-area sini ya. Ini sudah naik dan di sini naik lagi tapi tidak mampu breakout di area sini. Dan di sini juga malah breakdown di area EMA 50 kayak gitu. Ya, kemungkinan besar paling tidak. Nah, di sini juga ada support juga yang kita garis tadi, kita jadikan area support ya. Di sini juga support. Gitu. Di sini gap. Di sini di time frame berapa itu? 2 jam. 2 jam juga gap ya. Berarti di time frame daily dan time frame 2 jam ini adalah area gap ya. Ya, kemungkinan besar banyak trader juga mengira ya, bahkan saya juga mengira mungkin ya ini adalah gap, kita fixkan jadi gap. Kurang tahu untuk teman-teman ini area apa ya, mungkin banyak yang belum masuk dulu atau menunggu di area EMA 200 atau menunggu di area gap ini guys ya, gitu. Mungkin masih wait and see, menunggu di area gap ini langsung mereka serok kayak gitu ya, atau menunggu wait and see lah, bisa jebol atau tidak. Kalau tidak bisa jebol, mereka langsung membeli kayak gitu. Oke,
Ini masih wait and see untuk beberapa jam mungkin ya, atau 1 hari 2 hari kayak gitu. Kalau untuk teman-teman gimana nih? Dan kalau untuk di time frame 2 jam sendiri, ini juga sudah breakout di area EMA 50 ya, breakdown ya. Dan di sini juga sudah di testing, juga tidak bisa di breakout ulang, berarti fix bakal menuju di area EMA 200 nantinya ya, menuju di area EMA 200 ya, atau mungkin di area sini ya. Tapi kalau sudah menuju di area sini berarti sudah breakdown di area EMA 200. Nextnya berarti mengisi gap kayak gitu guys. Nah, kalau kita lihat di stokastik ini juga sudah turun. Kalaupun naik kayaknya tidak kuat ya, tidak kuat. Kalau untuk di time frame 2 jam mungkin seperti ini juga mungkin hasilnya ya, tidak bisa breakout di area sini, mungkin seperti ini juga. Mungkin kalau misalkan naik mungkin di EMA 50 ataupun mentok di area sini kalau gap belum terisi. Sepertinya seperti itu kalau menurut saya, kayak gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah sama atau beda? Karena setiap orang itu beda-beda ya. Oke, untuk di time frame 2 jam seperti itu. Kalau di time frame 1 jam yang kurang lebih hampir sama. Nah, kalau untuk di time frame 1 jam ini sudah jebol juga area EMA 200 ya. EMA 200 sudah jebol, berarti next berikutnya kalau sudah testing di area EMA 200 tidak bisa di breakout ke atas, sudah testing. Area berikutnya adalah di sini, di kepala 37. Sekarang di angka 39, hampir 4. Ya, masih dekat kok. Ini short banget ya, bukan long term. Ini short guys. Karena ini waktunya mepet banget karena akhir tahun. Itu sangat membingungkan para trader juga ya. Apalagi yang pemain-pemain lama ya. Mungkin mereka juga bingung, wah ini mau akhir tahun nih, serok atau enggak, tapi kok beritanya buruk semua. Aduh, permainan bandar guys. Nah, kita kembalikan ke mingguan aja. Oke, kalau kita lihat di time frame mingguan, di sini belum di mana untuk candle sideways gitu. Tapi bisa saja langsung naik di area garis merah ini. Nah, tuh. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 11. Saya record di jam 22. Hampir jam 11 malam ya, 22.41. Tanggal 11 ya, ini belum pertengahan bulan. Oke, berarti masih 2 minggu lagi. Masih 2 minggu lagi, mungkin bisa. Ini hari apa sih, minggu ya? Ini belum closing candle ya. Kalau closing candle 1, 3, nanti menghasilkan 2 candle lagi pas di akhir tahun. Ya pas tahun baru kalau nggak salah. 2 atau 3 ya, gitu. Pas di akhir tahun baru kayak gitu. Nah, itu penentuannya sih ya. Apakah kripto akan crash atau ada pantulan ke atas cukup lumayan. Tapi kalau untuk menurut saya, untuk Bitcoin lebih baik di 14.000 dulu biar ada demand asli ya, kayak gitu. Itu dulu guys, mungkin yang bisa saya jelaskan untuk Brace token ya. Di sini sudah membuat pola ya. Tinggal satu lagi nantinya ya, kayak gitu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk Brace token ya. Mungkin dari kalian bisa tambahkan ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.